Oke guys, jadi kali ini gue bakal ajarin kalian tentang gimana sih kita bisa manage waktu dengan baik, terutama di perkuliahan, atau bahkan sampai ke dunia kerja nanti gitu. Yang mana kan mungkin kita bakal sibuk banget gitu di perkuliahan sampai kalau udah join-join organisasi dan lain-lain, gimana kita bisa manage waktu kita dengan baik gitu. Jangan sampai ada yang kemis itu, kalau ada meeting atau kelas karena kita lalai jadi kemis. Nah, untuk menghindari itu, untuk mencegah itu, kita bisa dengan cara kita manage waktu kita. Nah, caranya gimana? Aku bakal jelasin. Nah, aku punya strategi atau cara gimana untuk manage waktu dan aku bakal share ke kalian itu. Dan aku harap ini bisa membantu kalian sih untuk manage waktu kalian dengan baik gitu. Nah, untuk tool-tool-nya atau aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan sebenarnya ini semua bisa ditemuin di HP gitu. Karena kan kalau kita misalnya mau mau buat manage waktu kita pakai aplikasi di komputer kan kita agak susah ya karena harus nyalain komputer lagi, agak tunggu lebih lama. Biasanya kita pakai mobile atau HP lebih cepat tuh. Jadi aku siapinnya semuanya yang dari HP gitu. Yang pertama, itu adalah aplikasi Note atau untuk nyatet-nyatet gitu. Bebas aplikasi apa aja, kalau aku pakainya Color Note. Nah, kalau Color Note itu jenisnya kayak gini, yang pertama tuh jenisnya adalah checklist, yang kedua adalah jenisnya catatan, gitu. Kalau checklist itu nanti kalau misalkan kalian udah selesai, kalian bisa coret itu, "Oh ini udah," kalian bisa coret-coret itu. Tapi kalau ya catatan gitu, kalian cuma bisa baca atau edit. Nah, contohnya aku oh ya kalau misalkan kalian mau buat, kalian tinggal klik aja yang di atas yang tombol plus. Nah, habis itu kalian tinggal pilih yang mana. Kalau misalkan kalian pilih yang teks, entar kayak gini tampilannya. Yang di atas ini untuk judul, baru habis itu ada warna, warna ini untuk kategori, misalkan warna kuning untuk apa, warna merah untuk apa, itu terserah kalian. Nah, habis itu ini tinggal catatannya deh, kalian isi. Nah, gitu. Nah, untuk aku pribadi, catatan aku tuh ada 3 yang wajib ada untuk manage waktu. Oh ya, ini tuh aku kuliahnya di BINUS, jadi aku pakainya GSLC. Bukan pakai GSLC, maksudnya ada GSLC di BINUS, kalau di kuliah lain aku nggak tahu gimana. Tapi yang pasti ini sih, ini 2 nih yang penting banget. Itu yang pertama pending task itu untuk catat to do list kalian. Besok itu mau ngapain aja, di jam segini mau ngapain, di jam segini mau ngapain, kayak jadwal gitu loh. Nah, nanti itu besoknya pas kalian bangun pagi, mungkin masih bingung itu mau ngapain ya hari ini, gitu. Nah, kalian bisa lihat ke pending task ini, ke to do list ini, di mana, oh hari ini tuh aku ada ini, aku hari ini ada ini ada ini ada ini ada ini dan sebagainya, gitu. Nah, lalu habis itu ada pending assignment. Assignment ini apa? Yaitu tugas. Tugas-tugas kuliah, tugas-tugas yang ada ya dikasih dosen, nah itu kita taruh di sini nih, beserta dengan deadline-nya gitu. Jadi kalau misal belum kerjain kalian bisa inget tuh, aku ada tugas apa aja sih yang belum, kan tinggal cek di sini aja pending assignment gitu. Daripada kalian cek satu-satu atau tanya temen itu kan temen juga bisa lupa dan sebagainya. Jadi mending kalian kumpulin di sini semua deh, semua tugas-tugasnya gitu. Jadi kalau kalian mau akses ada tugas apa aja nih yang belum, tinggal buka, gitu. Nah, GSLC ini apa? Kalau di BINUS itu, GSLC itu adalah sebuah pembelajaran mandiri di mana nanti dosen kasih materi atau tugas itu, dan kita nanti tinggal kerjain atau tinggal lakuin sesuai dengan yang dosen instruksikan itu. Nah, ini tuh durasinya biasanya 7 hari. Nah, karena berupa tugas gitu juga, jadi aku bikin juga, cuma aku bikin di folder tersendiri gitu buat pisahin dengan assignment. Nah, kalau kalian mau gabung juga boleh, terserah. Kan nanti improvisasi aja dengan strategi kalian masing-masing gitu. Soalnya kan kalian udah dapat gambaran besarnya gitu. Oh, aku harus gini, aku harus gini gitu. Nah, jadi kalian nggak perlu kayak bener-bener kayak kayak aku gini ya. Jadi kan improvisasi aja pakai cara kalian sendiri gitu. Karena cara sendiri kan lebih bagus tuh, strategi sendiri juga lebih cocok dengan diri kita kan. Nah, habis itu yang kedua adalah aplikasi alarm. Ini untuk ngingetin kita nih di hari H. Misalkan kita di jam 11 ada kelas, atau di sini deh, di jam 10 nih ada kelas. Agar kita nggak lupa, "Oh iya, aku hari ini jam 10 ada kelas," kita baru ingatan, jangan sampai kita ingatan pas udah di jam 3 itu udah lewat ya, kelasnya udah selesai. Nah, agar kita nggak lupa, setel alarm gitu, biar alarm yang ingetin kita, gitu. Jadi kita nggak perlu lagi kayak tunggu tunggu temen yang ingetin atau dikit-dikit buka aplikasi, perkuliahan kan itu makan waktu juga ya. Jadi kita tunggu alarm aja gitu, entar alarm bakal ingetin kita. Nah, kenapa nggak pakai yang reminder, aplikasi reminder untuk pengingat? Karena biasanya kalau yang pengalaman aku, aplikasi reminder itu biasanya cuma munculnya bentuk notifikasi gitu.
Dan biasanya emang ada bunyinya sih, tapi cuma ya bunyi notifikasi aja gitu, cuma bentar gitu bunyinya, kayak nggak lama. Kalau alarm alarm kan bakal bunyi terus ya, jadi nggak bakal ke-miss itu. Kalau misalkan cuma bunyi notifikasi doang, bisa aja kayak kita nggak dengar gitu, Kak. Kalau misalkan HP-nya lagi di kamar, kita lagi di luar kamar maksudnya, kan bisa aja kita nggak dengar kan. Tapi kalau alarm kan bakal bunyi terus sampai kita matiin. Nah, jadi kita pasti tahu tuh, makanya aku bilang kenapa alarm ini lebih bagus untuk ingetin kita. Nah, ini contoh alarm aku, ya ini sah, untuk sekarang tinggal tulis aja sih, ada apa aja yang kalian mau lakuin gitu, ada kelas jam berapa aja, untuk menghindari lupa gitu. Kalau kalian nggak terbiasa juga nih buat bikin to do list, jadi kalian bikin to do list percuma gitu, karena kalian pas hari hanya kalian lupa lupa buka gitu, karena kan kalian lupa kalau kalian tuh ada bikin to do list itu. Nah, kalian bisa juga tuh tulis di alarm gitu, misalkan jam 8, cek to do list, kalian nyalain itu. Jadi kalian ingat pada hari itu, "Oh iya, aku udah mulai mau belajar-belajar bikin to do list untuk manage waktu." Nah gitu, jadi to do list yang udah kalian bikin itu nggak sia-sia gitu. Tapi kalau lama-lama kan nanti udah terbiasa juga ya, jadi kalian udah nggak perlu lagi gitu sih. Tapi kalau biasanya kalau awal-awal tuh sering lupa tuh, nah kalian bisa manfaatin alarm ini juga untuk ingetin kalian itu. Ini intinya untuk ingetin sih, untuk ingetin kita. Habis itu ada aplikasi kalender yang kedua, aku pribadi pakainya Google Calendar di mobile. Soalnya bagiku ini aplikasi kalender yang paling bagus sih. Nah ini contoh untuk halaman, apa namanya, jadwal tapi per bulan itu, lihatnya. Kayak ini bulan Juni, dari 1 Juni sampai akhir Juni udah kelihatan jadwalnya. Nah kan kalau mau ubah ubah tampilannya misalnya jadi per hari atau per minggu, itu kan bisa klik yang di atas kiri, nanti bakal muncul kayak gini. Kan bisa pilih tuh mau yang mana, mau schedule, date, setiap 3 hari, apakah setiap minggu muncul atau setiap bulan itu. Aku pribadi biasanya pakainya setiap minggu atau setiap hari. Ini 2 doang sih, yang lainnya enggak. Nah, kalau misalkan kalian mau buat, kalian bisa klik plus di sini, atau kalian tinggal klik aja tanggal apa kalian mau bikin. Misalkan di tanggal 10 Juni nih, aku mau bikin, tinggal klik aja gitu. Nah, habis itu entar kalau kalian mau bikin lagi kan, setelah kita klik tanggal 10 Juni itu kita pasti diarahkan ke halaman yang day. Tadi kan kita pilihnya yang month. Nah, kalau kita klik salah satu dari ini, nanti kita otomatis diarahkannya yang day bentuk, kayak ke bentuk day, kayak gini. Nah, buat bikin, nanti kan tinggal pilih aja gitu loh, mau mau jam berapa nih, jam 11, ya udah tinggal klik di area jam 11, atau kalian bisa klik tombol plus di bawah kanan, gitu. Nah, entar kalau kalian udah selesai klik nih, misalkan aku klik di tombol yang di jam 11, dia bakal muncul kayak gini. Nah, kan tinggal tulis tuh di atasnya, judul kalian, judulnya apa, misalnya ada seminar di tanggal segini gitu. Baru habis itu dari jam berapa nih mulainya, sampai jam berapa. Kalau misalkan seharian, jenis aktivitasnya seharian, tinggal klik aja all day, nanti nanti dia nggak bentuk durasi gitu, tapi bentuknya sehari gitu. Kalau udah kelar, nanti kan bisa scroll ke bawah, dapat namanya color, yaitu untuk warna. Ini sama kayak di notepad tadi, yaitu kayak untuk warna-warna doang sih, untuk kategorikan gitu loh. Misalkan kalian mau pisahkan nih, ke perkuliahan warnanya apa, untuk organisasi warnanya apa, untuk seminar warnanya apa, dan sebagainya. Itu bisa kalian pakai yang di sini. Nah, kalau untuk kalendernya kan kayak kenapa sih, kenapa kalender, kenapa nggak pakai yang notepad aja gitu? Karena kalau dari aku pribadi lebih praktis pakainya yang kalender ini sih. Kalau untuk kayak manage dari waktu yang masih jauh gitu, yang masih agak panjang. Kalau notepad itu biasanya aku gunain buat yang masih sebentar, buat catatan doang istilahnya, buat catatan. Gitu, catatan aku pribadi gitu. Kalau misalkan aku ada seminar jam hari misalkan masih 1 bulan ke depan gitu. Nah, itu masih lama tuh. Nah, aku biasanya isinya di apa namanya, di kalender buat gitu. Jadi aku isi tuh di bulan depan ada seminar di jam berapa gitu. Jadi misalnya lebih terstruktur juga sih, lebih rapi, lebih mudah diakses juga gitu. Nah, habis itu ini ada contohnya kalau misalnya udah keisi banyak gitu ya. Ini jadwal-jadwal kalian nih bisa nih, bentukan nanti kayak gini. Ini bentuk yang per bulan, ini bentuk yang per hari. Nah, habis itu ini bentuk yang per bulan lagi, ini bentuk yang per bulan lagi.
Nah, ini untuk bentuk yang yang schedule kayaknya. Nah, itu untuk kalender. Yang terakhir ini adalah aplikasi untuk lihat jadwal kelas kalian itu. Bisa bentuk ke website atau aplikasi gitu. Nah, untuk aku khususnya di BINUS Nusantara, itu ada aplikasi namanya BINUS Mobile. Nah, aku biasanya pakai ini tuh untuk ngecek jadwal kelas. Besok ada kelas apa, hari kayak ada kelasnya kapan aja sih gitu. Nah, ada jam berapa aja aku bisa pakai ini. Nah, kalau kalian belum ada kan bisa download di App Store atau di Play Store gitu. Tinggal pilih aja BINUS Mobile, baru pilih yang BINUS Mobile for Student, jangan yang parent atau lecturer. Kan kita student ya, statusnya ya. Jadi kita pilihnya yang BINUS Mobile for Student. Kalau udah di-download, nanti kalian tinggal klik aja yang tombol ini, di bawah kanan baru pilih yang kalender. Kalau kalian mau langsung yang kalender juga boleh gitu, bisa bebas-bebas, ada banyak cara. Nah, kalau kalian udah pilih yang bentuknya kalender ini, yang kedua dari kanan, nanti bakal muncul kayak gini. Yang biru tua ini, itu menandakan hari ini. Tapi kalau misalkan kalian klik misalnya tanggal 17, nanti bakal ada muncul biru muda gitu. Nah, itu artinya kalian kayak belum hari ini gitu, bukan hari ini. Nah, berarti di tanggal 17 ini ada kelas nih dari jam setengah 10 sampai jam setengah 12 gitu. Di tanggal 18 ada kelas nih jam setengah 11, ada bentuknya video conference, berarti bukan GSLC, artinya kayak ketemuan di Zoom nih gitu. Nah, itu untuk yang aplikasi-aplikasinya sih. Nah, sekarang untuk step-step manajemennya gimana, aku bakal jelasin. Untuk kayak sinkronisasinya antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain kan kita udah tahu nih fungsinya apa, aplikasi apa aja yang udah dibutuhin. Nah, sekarang aku bakal jelasin gimana stepnya, step by stepnya. Nah, yang pertama itu kalian lihat dulu kalender. Kan kalau misalkan kalian ada seminar misalnya di jauh-jauh hari, nah itu kan langsung buka kalender, langsung isi tuh di jam berapa, di tanggal berapa, tinggal kayak langsung isi gitu. Nah, jadi nanti misalnya udah banyak gitu ya, misalnya kalian dari jauh-jauh hari udah banyak nih, tahu-tahu diri kalian yang di masa depan ketemu kayak gini. Misalkan sekarang tanggal 19 ya, anggap tanggal 19 sekarang. Nah, berarti pertama kali kalian tuh buka kalender untuk ngecek besoknya itu ada acara apa sih gitu. Jadi ceknya tuh yang besoknya aja gitu. Jadi misalnya malam-malam nih sebelum kalian tidur, kalian mau buat jadwal untuk besok gitu, besok mau ngapain aja, ada kelas jam berapa aja, agar besok terstruktur gitu, agar jangan sampai ada acara yang kemis di esok hari. Nah, kalian siapin dari kemarin malamnya gitu, sebelum kalian tidur gitu. Nah, misalkan sekarang udah jam 19, tanggal 19 anggaplah jam 9 malam lah gitu. Nah, kita mau buat nih jadwal untuk besok tanggal 20-nya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, ada acara apa aja sih di tanggal 20, kita tinggal klik gitu. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, misalkan setelah klik kan kita bakal keluar nih bentuknya yang day. Nah, seandainya, oh cuma ada acara nih jam 7, di jam 7 sampai jam setengah 8. Nah, biar nggak lupa gimana, kayak kita ke alarm, habis itu kita setel, jam 7 ada acara apa gitu. Buat ingetin kita loh, kayak buat ingetin kita gitu besok. Kayak ya kita bilang ke alarm, "Alarm, besok ingetin gua ya, di jam 7 gua ada acara ini," gitu, biar gua nggak ketinggalan gitu. Kayak itu istilahnya. Nah, tapi kalian jangan jangan isinya juga pas jam 7 gitu, kan ada acaranya jam 7. Paling enggak jam 7 kurang 10 kalian udah isi gitu, jam 18.50 gitu. Jadi kan ada waktu persiapan buat join Zoom, buat siap-siap dan sebagainya. Jadi nggak telat gitu. Nah, setelah itu kan udah selesai nih, yang semuanya di sini udah kelar nih. Pokoknya yang bagian kalender acaranya udah terdata lah di alarm, udah aman. Nah, sekarang kita cek bagian kelas, ke Binus Mobile, bagian kelasnya. Anggap sekarang tanggal 17 misalkan ya, misal sekarang tanggal 17, kita lihat besoknya itu ada kelas apa sih? Nah, kita cek ke tanggal 18, oh di tanggal 18 ada kelas nih jam setengah 11. Nah, udah kita catat lagi di alarm, tulis tanggal 11 ada kelas, tanggal 11 kurang 10 lah gitu misalnya. Ada kelas gitu. Join kelas atau join Zoom, join video conference dan sebagainya. Bebas sesuka-suka kalian, catatannya mau apa. Nah, setelah bagian kelas sudah selesai, bagian kalender udah kelar, nah sekarang kita mau kemana? Mau ke bagian notepad. Nah, ini tuh nanti sebenarnya kalau bagian notepad ini, itu kalian mau pakai
alarm buat ingetin kalian beberapa aktivitas yang kalian mau lakuin besok atau enggak, terserah gitu. Tapi yang pasti istilahnya aktivitas fix yang butuh alarm seperti kelas atau mungkin ada acara seminar di kalender, itu kalian udah catat gitu loh, sehingga kalian nggak bakal kelupaan gitu. Nah, untuk acara-acara to do list besok yang ada di pending task, itu kalian mau pakai alarm atau enggak, itu terserah kalian gitu. Nah, pas kita mau buka notepad, kita mau buat nih sekarang to do list untuk besoknya. Gimana caranya? Yang pertama kita bisa buka di pending assignment, cek dulu nih, "Oh aku ada tugas ini, belum kelar, deadline-nya ini, mau mau kerjain kapan? Mau kerjain besok enggak?" Gitu. Kalau kamu misalnya, "Ah iya, kayak kerjain besok aja biar nggak nunda-nunda," gitu, jangan sampai kan kita nggak tahu masa depan, jangan sampai nanti pas besok-besoknya, "Ah aku sibuk banget nggak bisa kerjain," kan jadi ketunda deh assignment-nya, jangan sampai kayak gitu, jadi aku kerjain besok aja deh. Nah, kalau udah kayak itu kan berarti oke, besok mau kerjain tugas, tugas apa, jam berapa. Nah, kan bisa tulis tuh di pending task, besok di jam berapa kerjain tugas apa gitu. Nah, baru itu kalian cek lagi nih pending GSLC, ada apa aja nih, ada tugas GSLC nggak yang belum diselesaikan, kalau belum cek mau kerjain kapan, nah tulis lagi di pending task. Nah, setelah itu kalian bisa lihat kan, kayak di jam-jam ini masih ada yang kosong gitu loh, setelah kalian lihat, "Oh, besok kira-kira aku ada seminar jam segini, ada kelas jam segini, aku mau lakuin tugas-tugas ini jam segini, masih ada sisa waktu nih, mau digunain untuk apa nih waktunya?" Nah, itu istilahnya waktu free time kalian. Nah, kalian mau gunain untuk apa, bebas. Mau buat belajar lebih untuk kuliah, untuk habis bersama temen, atau ngapain bebas, terserah kalian gitu. Paling enggak kan udah tulis di pending task, jadi besoknya kan bingung, "Aduh aku hari ini mau ngapain ya?" Udah tahu gitu, nggak usah mikir lagi karena kan udah tulis kemarin malamnya di pending task, kan tinggal cek aja, "Oh aku hari ini ada ini, hari ini ada ini, hari ini ada ini." Tapi ya harus disiplin ya memang gitu. Jangan sampai kan udah bikin karena kalian males, kalian jadi nggak ngelakuin itu, jadi sia-sia lah kalian kemarin malam kalian bikin ini. Jadi harus disiplin ya, gitu. Apa yang kalian tulis, itu yang kalian kerjakan, seperti itu. Ini aku udah bikin kesimpulannya buat kalian, mungkin kalian bisa screenshot gitu untuk mengingatkan kalian tentang aplikasi-aplikasi tentang serta kegunaan-kegunaannya gitu. Kayak Color Note nih, untuk mencatat apa aja yang kita mau lakuin besok, to do list-nya apa. Nah, baru kalau misalkan kita belum ada tugas yang mau dikerjakan, kita bisa catat juga di situ. Jadi untuk nyatet sih Color Note. Lalu Binus Mobile itu gunanya apa? Untuk kita bisa lihat jadwal kelas. Udah ada yang ketiga, Binus Mobile ini itu ya aplikasi kelas itu untuk ngecek jadwal kelas. Udah habis itu alarm yang ketiga, untuk apa? Untuk ingetin kita di hari hanya. Kalau misalnya kita ada kelas, ada pertemuan, meeting, ada seminar, dan sebagainya, kita bisa ingat itu, nggak lupa, karena ada alarm yang ingetin kita. Nah, kemudian terakhir yang keempat adalah kalender. Bebas mau apa, kalau aku pakai Google Calendar. Untuk apa? Kita bisa catat, kalau misalkan kita ada pertemuan, seminar, atau meeting, dan sebagainya yang mana itu akan diadakan dalam jangka waktu yang mungkin masih lama gitu. Nah, agar kita nggak lupa, kita tulis di kalender. Di tanggal segini aku ada ini, di jam segini. Tanggal segini aku ada ini jam segini gitu. Nah, baru sama satu lagi, gunanya itu adalah agar kita bisa lihat gitu loh, jadwal besok itu ada apa aja sih, yang mana diri kita yang di masa lalu udah siapkan itu loh, gitu. Sehingga diri kita yang di masa sekarang itu bisa tahu, "Oh besok aku ada jadwal ini," sehingga kita nggak miss gitu. Kita nggak miss jadwal, tapi semuanya terstruktur dengan rapi, seperti itu. Ya ini kalian mungkin agak bingung, agak agak ribet ya, tapi kalau percayalah kalau kalian udah terbiasa juga sebenarnya itu nggak ribet sih, dan ada benefit-nya lumayan gitu loh, karena hidup kalian jadi terstruktur gitu, nggak ada yang ke-miss gitu, semuanya terdata gitu. Aku pribadi biasanya kerjain kayak gini paling lama juga setengah jam gitu, paling cepat mungkin bisa 10 menit bahkan. 10 menit udah kelar, tiap hari cuma gitu doang. Tapi besoknya, benefit-nya besoknya itu bisa jadi terstruktur dengan rapi gitu, nggak ada yang tumis besoknya. Semuanya berjalan dengan lancar gitu loh, udah ada perencanaannya, udah ada planning-nya gitu. Nah seperti itu sih untuk, time management ini. Semoga bisa memberkati kalian. Thank you.